Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya di rumah, memakai masker jika keluar rumah dan jaga jaraknya. Oke anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Mega di pembelajaran tematik hari ini ya. Nah, hari ini kita akan masuk pembelajaran 2. Kita mulai kemarin subtema 3 pembelajaran 1. Hari ini kita lanjut ke pembelajaran 2. Nah, Ibu harap anak-anak sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya, dan juga Ibu harap anak-anak sudah semangat mengikuti pelajaran. Oke anak-anak, baiklah, mari kita mulai pembelajarannya ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ya pembelajarannya. Nah, silakan buka buku LKS. Yang punya buku LKS silakan dibuka halaman 73. Kita mulai dengan pembelajaran 2. Di pembelajaran 2, kita akan belajar 2 muatan pelajaran. Yang pertama, muatan pelajaran PPKN tentang manfaat keberagaman budaya di Indonesia. Dan yang kedua, muatan pelajaran SBDP, kita akan membahas kembali tarian Bungong Jempa. Nah, sekarang kita mulai ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang manfaat keberagaman budaya di Indonesia. Pekan-pekan kemarin dari subtema 1 sampai subtema 2 kita sudah belajar. Ibu juga sudah membahas dan menjelaskan tentang keberagaman budaya di Indonesia, mulai dari bahasa, pakaian adat, tariannya juga, lalu lagu daerah, rumah adat, upacara adat, dan yang terakhir adalah makanan khas daerah. Nah, sudah banyak ya, banyak sekali. Indonesia itu sangat beragam budaya, bahasa, suku, dan agama. Nah, dari situ, dari keberagaman yang ada, kita perlu tahu ya manfaat dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, sekarang silakan dilihat kembali halaman 73. Ketika Ibu menjelaskan, Ibu harap anak-anak juga membuka bukunya agar ketika Ibu membahas, anak-anak langsung tahu dan bisa langsung membaca di dalam buku ya. Nah, yang pertama, manfaat keberagaman budaya di Indonesia adalah sebagai identitas bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Identitas bangsa di mata dunia ya. Identitasnya adalah Indonesia merupakan negara yang beragam budaya. Nah, itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang dikenal oleh mata dunia bahwa kita adalah negara yang beragam budaya. Nah, yang kedua, membentuk masyarakat yang toleran. Nah, dari keberagaman tersebut, kita diajarkan, masyarakat Indonesia diajarkan untuk saling toleransi dalam hal apapun, baik toleransi dalam bahasa, agama, suku, ras, budaya, itu kita diajarkan saling toleransi antar sesama. Bagaimana kita menghargai kebudayaan satu sama lain. Kita menghargai bahasa daerah, kita menghargai semua keberagaman budaya yang menjadikan kita kaya akan budaya. Nah, itu menjadi ciri khas bangsa Indonesia ya. Toleransinya sangat dijunjung tinggi di negara kita ini. Ibu harap anak-anak juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah memperkaya kebudayaan lokal. Nah, dari situ karena kita beragam, maka kita kaya akan budaya lokal. Jadi di Indonesia memiliki ragam budaya yang menjadikan kita kaya akan budaya kita sendiri. Dan selanjutnya adalah mempererat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Dari keberagaman yang ada, kita diajarkan untuk saling toleransi, saling menghargai yang membuat kita menjadi bersatu, mempererat tali persaudaraan, mempererat persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Itu yang membuat kita tidak terpecah belah. Karena walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Oke, selanjutnya manfaat yang kelima adalah dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Nah, seperti ini ya yang Ibu bahas sekarang, itu akan menjadi pengetahuan bagi anak-anak.
Ini sudah menjadi salah satu contoh ya pengetahuan. Ketika ibu menjelaskan kepada anak-anak, anak-anak menerima, anak-anak paham, itu sudah menjadi sumber pengetahuan. Nah, yang keenam, manfaat yang keenam adalah menjadi ikon pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Ketika kita menonton TV, kita juga melihat di sekeliling kita banyak sekali ya wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Mereka datang karena mereka tertarik dengan keunikan dari negara kita. Mereka tertarik dengan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Makanya mereka sering menceritakan bahwa Indonesia itu sangat unik. Makanya mereka sangat menyukai. Mereka tertarik. Itu merupakan ikon pariwisata yang menarik wisatawan berkunjung ke Indonesia. Itu manfaat dari poin ke-6 ya. Manfaat ke-7 adalah menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa memiliki dan rasa menghargai. Nah, rasa nasionalisme, cinta tanah air. Karena keberagaman itulah yang membuat kita cinta kepada negara kita sendiri ya. Kita cinta terhadap tanah air kita melestarikan budaya leluhur kita, dan kita tidak boleh melupakan budaya kita ya. Jangan sampai keberagaman budaya ini punah. Tidak ada lagi yang melestarikan tarian daerah, tidak ada lagi yang melestarikan bahasa daerah dan segala macamnya. Itu jangan sampai hilang dan jangan sampai pudar di negara kita. Itu adalah ciri khas bangsa Indonesia ya, melestarikan budaya-budaya dari leluhur hingga sekarang. Bagaimana Indonesia selalu melestarikan budayanya hingga dikenal bukan hanya di dalam negara Indonesia saja, tapi dikenal di mata dunia. Nah, itu adalah manfaat dari poin ke-7 ya, menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa memiliki dan rasa menghargai. Nah, itu adalah 7 manfaat keberagaman budaya di Indonesia yang anak-anak harus tahu dan anak-anak harus pahami. Dari semua penjelasan kita, itu adalah manfaatnya ya. Dan itu sudah menjadi salah satu sumber pengetahuan yang anak-anak ketahui. Nah, dari penjelasan Ibu tentang manfaat keberagaman budaya di Indonesia, Ibu harap anak-anak bisa paham ya apa yang Ibu sampaikan. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke muatan selanjutnya ya, yaitu SBDP. SBDP kita akan membahas tentang tarian Bungong Jempa. Kali ini Ibu akan mengulang kembali ya tentang tarian Bungong Jempa. Pekan-pekan kemarin di subtema 1 dan subtema 2 kita sudah belajar tentang tarian Bungong Jempa beserta gerakan tarinya. Ibu harap anak-anak masih ingat ya. Dan jika lupa, kali ini Ibu akan mengingatkan kembali kepada anak-anak. Oke, sekarang dengarkan penjelasan dari Ibu ya. Tari Bungong Jempa merupakan tari yang berasal dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Adapun keunikan dari tari Bungong Jempa yaitu gerak tari banyak menggunakan tangan dan kaki. Gerak tari hanya diiringi dengan suara manusia yang berupa nyanyian. Nah, sekarang lanjut ke halaman 74. Di situ ada lirik lagu Bungong Jempa ya anak-anak. Lirik lagu yang digunakan untuk iringan tari. Ibu harap anak-anak bisa tahu lagu Bungong Jempa agar ketika menari, anak-anak bisa menari dengan diiringi dengan nyanyian Bungong Jempa. Nah, supaya anak-anak lebih ingat, Ibu akan menyanyikan kembali lagu Bungong Jempa. Ibu harap anak-anak mendengarkan dengan baik ya. Setelah kalian mendengarkan, Ibu harap juga anak-anak bisa menyanyikan lagu Bungong Jempa dengan baik. Nah, sekarang dengarkan baik-baik ya anak-anak. Bungong Jempa, megadi Aceh. Bungong telebe indah lagoina. Bungong Jempa megadi Aceh. Bungong telebe indah lagoina. Putih kuning mejampu mira. Bungong si ulah indah lagoina.
kuning mejampu mira, bungong si ula indah lagoina. Lam sinar bulan angin peayon, luroh mesuson yang mala-mala. Lam sinar bulan angin peayon, lureh mesuson yang mala-mala. Kebita mebe menyota temcom, lepatat harom si bungong jempa. Kebita mebe menyoto temcon, lepatat harom si bungong jempa. Bungong jempa megadi Aceh, bungong telebe indah lagoinang. Bungong jempa megadi Aceh, bungong telebe indah lagoinang. Putih kuning mejampu mira, bungong si ula indah lagoinang. Putih kuning mejampu mira, bungong si ula indah lagoinang. Oke anak-anak, itu adalah lagu Bungong Jempa. Ibu harap setelah anak-anak mendengarkan lagu yang sudah ibu nyanyikan, anak-anak juga harus bisa menyanyikan lagu Bungong Jempa ya, agar nanti ketika kalian mempraktekkan tarian Bungong Jempa diiringi dengan nyanyian yang kalian nyanyi sendiri. Oke. Nah, di sini ibu sudah menyanyikan lagu Bungong Jempa. Selanjutnya ibu akan menampilkan tarian Bungong Jempa yang disesuaikan dengan gerakan tarian yang sudah kita jelaskan di pekan-pekan sebelumnya ya. Ibu harap anak-anak bisa menyimaknya dengan baik, bisa paham dan bisa memperhatikan setiap gerakan dari tarian Bungong Jempa. Nah, silakan disimak ya anak-anak. Bungong jempa megadi Aceh, bungong telebe indah lagoina. Bungong jempa megadi Aceh, bungong telebe indah lagoina. Putih kuning menjampu mira, bungong si ula indah lagoina. Putih kuning menjampu mira, bungong si ula indah lagoina. Lam sinar bulan angin berayo, luroh mesusun yang malam-malam. Lam sinar bulan angin berayo, luroh mesusun yang malam-malam. Kebita kuning menyota tinjo, lepatan harum si bungong jempa. Kebita kuning menyota tinjo, lepatan harum si bungong jempa. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak video
tarian Bungong Jempa, Ibu harap anak-anak bisa mempraktekkan tarian Bungong Jempa di rumah masing-masing ya. Nanti Ibu akan memberikan tugas tentang menari tarian Bungong Jempa. Jadi anak-anak simak baik-baik videonya tadi. Jika masih belum paham silakan diulangi lagi ya. Oke anak-anak, untuk pemahaman materi kita lebih lanjut dan Ibu juga ingin tahu apakah anak-anak paham tentang materi pembelajaran yang Ibu jelaskan hari ini, maka silakan kerjakan latihan soal halaman 75 ya. Latihan soal pembelajaran 2, pilihan ganda 5 nomor dan isian 5 nomor. Silakan dikerjakan di sini ya anak-anak. Oke. Kerjakan halaman 75. Latihan soalnya seperti biasa. Bagi anak-anak yang belum punya buku LKS, nanti Ibu akan mengirimkan foto materi dan juga latihan soal pembelajaran 2 pada hari ini ya. Nah, Ibu harap anak-anak bisa paham apa yang Ibu sampaikan berkaitan dengan keragaman budaya, manfaat keragaman budaya di Indonesia, dan juga tarian Bungong Jempa. Ya, sekali lagi Ibu harap anak-anak bisa paham. Jika belum paham silakan diulangi kembali ya video pembelajarannya, disimak dan diperhatikan baik-baik. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini ya. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya halaman 75. Ibu harap anak-anak mengerjakan tugasnya dengan sendiri ya. Tidak boleh bapak atau mama yang mengerjakan tugas. Anak-anak harus mengerjakan tugas dengan sendirinya. Berlatih menulis agar anak-anak tidak kaku. Oke anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa masing-masing. Ibu harap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini dipermudahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Bye.